Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pengajian kita. Subhanallah, kita sudah bahas insyaallah malam ini penutupan daripada bab masalah hibah. Ya, sudah kita bahas semuanya, mulai pengertiannya secara bahasa, syariat, begitu pula hikmah-hikmah di dalamnya, rukun-rukunnya ada 4. Orang yang menghibahkan, yang diberi hibahnya, dan kemudian malam ini akadnya beserta syarat-syaratnya sudah kita bahas semenyaan. Nah, malam hari ini rukun yang terakhir yaitu kita membahas masalah daripada akad, yaitu syaratnya ada berapa ya daripada akadnya hibah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, kita baca langsung. Syartu sighatil ghibah, syarat daripada sighah kalimat yang diucapkan ketika pian hendak menghibahkan sesuatu. Syartu sighatil ghibati syartu sighatil bai'i, syarat-syarat daripada akad kalimat yang pian ucapkan ketika pian hendak menghibahkan sesuatu sama seperti jual beli. Siapa yang masih ingat ada berapa syaratnya jual beli? Ayo yang nyatat ada berapa? Ada berapa Pak? Oh, ada 13. Oh, banyaknya. Ini hanyar. Nah, syaratnya, pelafatannya, akadnya. Mun kada ngaji gimana mau ngerti ya? Oh, kami ulangi karena 13 banyak benar kan? Yang sini ya, supaya kada lupa ya. Nah, mengingat-ingat lagi. Jadi syaratnya jual beli ada 13, itu juga dipakai ketika pian hendak menghibahkan sesuatu. Ketika pian menghibahkan sesuatu. Baik, ya kita baca wayah ini. Yang 13 tadi ya. Nah, ini juga pian pakai ketika pian menghibahkan sesuatu. Yang pertama, an la yatakhallala bainal ijabi wal qabuli kalamun ajnabiyun. Antara pian melafatkan ya, mau memberikan sesuatu ya, itu dan kemudian penerimaannya, orang yang mau menerima hibah tadi kada dibolehkan adanya perkataan atau kalimat yang kada ada hubungannya lawan hibah. Contohnya gimana Beb? Misalnya Mas Didi mau menjulungi Habib tanah, paham lah ya? Ya, bujur. Nah, ya Habib, ya kan sudah berjanji mungkin ya, ini tanah mau ulun julungkan lawan pian. Terus kemudian Mas Didi sebelum mengatakan tadi, Beb, gimana kabar pian, anak pian? Loh, terus kemudian kegiatan dakwah pian gimana? Loh, udah mau jawab kok ini ceritanya kok lain, ada hubungannya. Nah, ini jika ada kalam seperti ini sebelum ulun mengiyakan, mengijab, kada sah. Harusnya setelah pian mengikrarkan tadi, ulun jalankan tanah ini ngesan pian, langsung ulun jawab. Jangan disisipi dengan perkataan atau kalimat yang lain. Jadi kada sah. Mun hendak diulangi lagi. Paham lah? Karena apa? Itu menampakkan pian kada total. Kada kemudian benar-benar, nah, karena jadi masalah. Loh, ulun waktu itu kan kada langsung, ulun masih cerita tanya kabar pian itu. Nah, Allah, nah, kada sah itu. Jadi kada boleh dihelati dengan perkataan yang kada ada hubungannya dengan serai terima hibah. Begitu pula orang jual beli, kada boleh. Ya, hendak menjual sesuatu, ya sudah misalnya mobil yang mau jual. Ya Allah, kangen ulun, ayo pelukan dulu. Loh, apa ini? Kada sah. Gimana pian yang duduk ngopi dulu? Nah, kada salah. Kada sah. Jelas dah, paham lah. Nah, ini satu. Jadi kada boleh dihelati kata-kata atau kalimat yang kada ada hubungannya dengan ya jual beli maupun dengan hibah tadi. Jelas dah? Jelas ya? Satu ya? Baik. Nah, itu yang pertama. Nah, makanya nikah juga seperti itu, Bu, Pak. Angkah tukah, wazawaj tukah. Ya Allah,
Ulun mau minum dulu, santai. Enggak, kayak apa ini? Rasa sama, jelas dah. Nah, harus ada boleh hati, ya. Baik, ya Pak Bu. Ya. Yang kedua, ya. Alla yatakhallala bainahuma sukutun tawilun. Di antara kalimat ijab qabul tadi, serah terima, Mas Didi mau menyerahkan tanah tadi dan Habib mau menerimanya, kada boleh ada dijidahi, dihelati, apalagi disisipi dengan kemudian sukutun tawilun, diam yang lawas. Ulun serahkan tanah ini kan, diam-diaman. Nah, langsung jelas. Nah, karena apa? Dengan diam yang lawas itu bisa jadi Habib kada mau menerima, menolak. Paham? Jelas? Atau misalnya Habib yang menakoni Mas Didi, Mas Didi gimana tanah itu yang pian mau hubungkan apa? Pian diam Mas Didi. Nah, itu berarti tandanya menolak. Jelaskah? Jelas lah kira-kira. Jelas? No, Pak Bu. Ingat-ingat. Nah, lihat jelasnya agama kita. Ini semuanya, ya udah ulang ya, 13 ini semuanya, itu intinya satu. Islam kada menghendaki tanazu. Oh, tanazu. Perselisihan, perkelahian, salah paham. Perkelahian, kada bikin. Jelas Islam itu. Saling suka, saling ridho. Paham? Oh, jelas semuanya. Kada boleh samar-samar. Nah, paham lah? Jelas lah? Nah, semua 13 isinya itu tujuannya ya. Nah, mohon perhatikan tujuannya itu. Baik. Yang ketiga, ya. Ya. As-salisu an yuwafiqa fil ma'na. Sesuai ya. Kalimat itu makna tadi yang diberikan serah terima tadi sesuai. Jadi mau kada sesuai ini dijual beli dulu ya. Misalnya Mas Didi mau kemudian julungkan, misalnya apa, jangan jual beli dulu apa langsung ya jual beli dulu ya. Nah misalnya jual beli diingat-ingat lagi harus sesuai ya makna antara kemudian an yuwafiqa fil makna fal makna lafadz ya ya jadi harus sesuai. Bi'tuka hada bi alaf. Ya. Misalnya Mas Didi mengatakan ulun jual ini kitab 1000. Terus kemudian ulun mengatakan ulun terima, ulun bayar 500, kada sah. Karena tidak sesuai di dalam makna. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini kalau serah terima hibah. Bib, ulun julungi pian tanah. Kada Mas Didi, ulun kepingin tambah aja. Kada saya karena apa? Kada sesuai maknanya. Jelas? Jelas? Jelas kira-kira? Nah, harus sesuai. Ya tanah. Jangan kemudian jawabannya lain antara yang diserahkan lawan diterima. Nah, kalau jual beli yang mengatakan 1000, Habib mengatakan 500. Harus sah. Kan belum masuk ini. Maknanya kan nggak sama. Ini mau 1000, Habib mau 500. Kada sah. Jelas? Jelas kira-kira? Nah, baik. Yang keempat, ada muta'lik, kada boleh digantung. Ya, gimana digantung ini? Misalnya Mas Didi mengatakan, ya, jika anak ulun datang, beb, ulun hibakan tanah ini lawan pian. Lo apa pulang? Ini kada sungguh-sungguh. Jika datang anak ulun hibakan. Lo, iya kalau datang, enggak ada datang. Misalnya yang di Mesir itu, loh gimana ini so main-main, ini paham sih? Jelas, jelas ya. Nah seperti itu juga jual beli. Jika abah ulun datang, ulun jual lo. Kalau kada datang, Bang Toyib gimana? Nah kada pulang. Paham? Jelas? Nah kada boleh digantung. Nah, ini kena jadi salah paham lah. Gitu kan sudah katakan. Jelas? Nah, oh baik. Yang kelima. Ada mutakkid. Apa itu takkid? Kada boleh diberi tempo. Serah terima kok tempo. Kan sudah mau diberi. Beb, ulun julungkan tanah ini kesan pian 10 tahun. Loh, bukan julungkan. Itu ngaranya minjam. Jelas? Jelas?
Jual beli juga seperti itu. Ulun jual ini jual apa? Di 10 tahun. Lu bukan nyewa itu ngarannya. Paham? Paham? Paham enggak ada ini? Bisa lah. Nah, lihat Pak. Oh, 13. Ini banyak orang kadang-kadang sederhana. Ya, nah, harus penuhi. Mau kada penuhi kada sah. Paham? Baik, 5. Yang keenam. Ya. An la yataghayyarul awwalu qabla tsani, kada boleh beda, berubah lafaz ya. Akad tadi, ijab qabul tadi, ketika kata pertama kada boleh kemudian berubah dengan kemudian kata yang lain. Misalnya seperti ini. Beb, ulun hibakan 2 kitab ini lawan pian. Oh kada beb, 1 aja beb. Loh, yang mana ini mau dihibakan? Nah, alhamdulillah ini kan berubah, nah kada sah. Begitu pula jual beli, ya misalnya Mas Didi mengatakan ulun jual ini tanah, ya dengan harga 1.000 juta misalnya gitu, 1.000 juta ya berapa? 1 miliar ya, 1 M ya. Nah, terus enggak, 1,5 M, kada sah. Ini yang mana yang mau dipakai? Orang kan bingung, kada sah itu. Paham? Berubah karena harus sah 1. Jelas ya kira-kira? Bisa dipahami ya? Bisa ya? Nah Pak, Bu, nah mendetil seperti ini. Nah yang ketujuh, an yatalaffadha bihaisu yasma'u man yakrubuhu, melafatkan kalimat tadi ya terdengar suaranya buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya apa yang jadi saksi supaya jelas, jangan bisik-bisik. Apa ini? Dengar jelas, ulun hibakan tanah ini lawan pian. Nah, tolong ulun terima. Nah, mantap jadi. Paham? Jelas? Nah, ini ora boleh bisik-bisik. Tuh, intinya satu dari supaya tidak ada salah paham. Islam jelas, Islam itu transparansi jelas. Oh, kalau ada perselisihan, percekcokan, nah nih. Paham, Bu, Pak? Yang ke-8. Baqaul ahliyati ila wujudi sakil akhar. Ya. Baqa, masih adanya ahliyah. Ya, ahliyah ini masih berhak. Ketika melafadzkan Mas Didi tadi kalimat ulun julungkan ini tanah, itu yang mau menerima masih punya ahliya punya kemampuan, masih berhak bisa mengatakan transaksi ya. Tadi ini masalah terima ya, sudah kemudian katakan ulun serahkan ini tanah lawan pian ya. Terus kemudian maaf ya, jangan Habib lah, yang lain lah, si B dari mana tahu-tahu berubah pikiran, hilang ingatan, kada sah. Oh, jadi harus benar-benar sama-sama paham, jelas, kada berubah pikirannya, penuh dengan kesadaran, paham, tahu-tahu, nah, blank, nggak boleh. Berarti kan ada punya kemampuan, ada punya ahliya itu, paham, jelas ya kira-kira. Nah, Pak, oh. Begitu pula kebalikannya, tahu macam mesti berubah. Habis sudah siap menerima, belum masih rasa juga. Nah, dia takut salah paham, karena mau dianggap membunguli orang yang ada kemampuan, iya kan? Nah, karena ahli warisnya geger, nah, apa kan? Orang kayak itu biar nerima, ya apa? Nah, kelahi kan? Nah, ujar apa kada? Nah, ini Pak. Oh. Yang ke-9, al-khitab. Yajibu taujihu al-khitab lil mustari ya. Harus kemudian ada khitab. Khitab itu artinya lawan bicara. Nah, jadi dengan jelas ulun serahkan lawan pian. Jadi kada boleh ulun serahkan lawan inya. Inya siapa? Kecuali kalau disebut ngarannya. Ulun serahkan ini lawan fulan bin fulan. Nah, itu boleh. Tapi dengan dia siapa? Harus dengan khitab. Kamu, ikam, pian. Nah, paham? Jelas? Jelas kira-kira?
Nah, mau kamu pakai dia itu kan orang ketiga gaib. Kalau misalnya dalam bahasa Arab itu dhamir gaib. Dia siapa? Bisa dia laki, dia perempuan, dia ini, dia itu. Nah, paham? Jelas khitab pakai anta, kamu, ikam. Mun kada seperti itu disambat fulan bin fulan ngarannya siapa? Untuk fulan siapa? Untuk Ahmad kah? Untuk Hasan kah? Untuk Husin kah? Jelas? Nah, baik. Ya. Ya. Yang ke-10, an yatimmal mukhatab al-akad amma law atammahu muwakkiluhu aw warisuhu la yasih. Yang menyempurnakan khitab tadi ya itu mukhatib ya. Di begini, ulun kan pian sudah serahkan, ulun serahkan tanah ini lawan pian. Nah, yang mengatakan ulun terima itu harus mukhatab, yang dikatakan pian itu dia. Jadi kalau seandainya yang mengatakan kemudian wakilnya ulun terima, oh ya kada sah. Atau misalnya ada error yang menerima, tahu-tahu hilang ingatan, ahli warisnya mengatakan ulun terima, mesti tidak boleh. Karena yang mengatakan bukan mukhatab tadi, bukan yang dijak bicara. Jelas kira-kira? Lupa mendetail sampai seperti itu. Agama kita kada mau. Nah, jadi yang menjawab tadi, yang menyempurnakan akad tadi adalah yang diajak atau yang dijulungi hibah tadi. Nggak ada boleh yang lainnya. Meskipun dia isi sekretaris kan, lo terima. Atau gini, aku kada berurusan dengan ikam, kok ikam terima. Aku ngatakan ini. Atau anaknya, lo terima. Lain lawan abaikan. Jelas apa enggak? Paham ya? Bisa paham ya? Nah, subhanallah. Nah, Pak, Bu. Ini kira-kira mun kada ngaji paham Mas ini? 13 loh ya, banyak 13 itu. Nah, ini syarat sahnya. Makanya banyak wajah ini perselisihan ini karena kada tahu. Kemudian diikuti ini semua kada perselisihan. Tuh, Islam ini membuat paten supaya kada lari kemana-mana biar. Nah, mau diikuti semuanya kada ada perselisihan. Jelas. Diikat pian. Nah, tambah dalam. Ya. Paham, Bu, Pak? Ya. Ya, keberapa ini? 11. Ya. An yadhkurul mubtadi'u samana sawaun bada al-ba'i al-khitab. Ya, jadi disebutkan apa yang mau dijulungkan. Ya. Baik itu yang mengatakan permulaannya, baik orang yang mau beri hibah atau yang mau diberi hibah. Jadi misalnya Mas Didi mau memberi hibah Habib tanah. Disebutkan itu, Bib, tanah di Loktabat para kelas ulun. Nah, ulun julungkan kesan pian untuk perluasan Pompes. Nah, jelas kan yang mana? Kan Mas Didi misalnya tuan tanah misalnya, tanahnya di mana-mana yang mana? Allah ya. Nah, jika sudah disebutkan, maka si yang diberi hibah ini boleh menjawab ulun terima. Atau kemudian Mas Didi kada mengatakan, cuma sudah janji, Mas Didi gimana tanah tadi yang dekat Laspian tadi? Ya sudah Beb, ya ulun terima. Jadi harus disebutkan. Paham? Jelas? Mun kada disebutkan kada boleh. Allah harus disebutkan. Nah, karena misalnya Mas Didi banyak, tanah yang banyak, yang mana? Paham? Nah, seperti itu juga jual beli, ya. Disebutkan harganya, ya. Misalnya kitab ini segini, baru nanti dijawab lawan orang yang pembeli. Atau pembeli yang mengatakan, ini kan harga 8.000 ya kitab ini. Ya, nah, selesai. Jelas ya, harus ada disebutkan. Jelas ya kira-kira? Paham lah? Nah, nih, Pak. Ya. Oh, luar biasa.
Ini yang ke-12, ada hilaf yang ke-12 ini. Ya, akad yang apa, syarat yang ke-12 ini ada hilaf. Yang muktamad an yadifa al-bai' li jumlatihi. An yadifa al-bai'a li jumlatihi. Jadi menambahi apa yang mau diberikan atau diperjualbelikan secara keseluruhan. Jadi kadaksa seandainya pian jual beli ya mengatakan ini ada hilaf ya, sesuatunya tadi kada mungkin dijual tadi bisa utuh atau hidup. Contohnya ini ya, ulun jual budak ini kepalanya, masa budak kepalanya diambil aja, mati orang. Allah, Allah ini jual beli budak bahari. Nah, kadaksa ulun jualkan budak ini lawan pian kepalanya bib, loh gimana? Mau disembelih berarti masa begitu? Allah. Nah, tapi kemudian ulama kita mengatakan amun seandainya tadi itu yang dimaksud keseluruhan cuma itu kiasan, kada masalah. Ini hilafnya di sini. Nah, ulama mengatakan itu kan cuma sekilas saja. Tunjulkan kepala ini lawan pian. Nah, maksudnya ya sebukuan. Paham lah? Jelaslah hilafnya cuma di situ aja. Nah, seperti orang julungkan misalnya, beb, ulun julungi kunci ini, beb. Nah, misalnya kunci rumah, maksudnya rumah. Masa ada orang mau julungi kunci? Ya gimana? Apa kunci? Apa? Ya, ngerti lah. Maksudnya ya rumahnya. Udah hibakan kunci ini, maksudnya ya rumah. Tapi ada ulama mengatakan kada sebutkan aja supaya kada jadi hilaf gitu loh. Yang muktamad sebukuan. Ini rumah. Nah, tapi kalau seandainya yang dimaksudkan itu mengarahnya ya rumah ya saja. Paham lah ya? Dan julungkan kunci ini lawan pian ya artinya ya rumahnya. Gak kiasan aja, jelas lah, jelas lah, jelas apa enggak? Paham ya? Nah, lupa bu, seperti itu. Ini yang hilaf satu aja. Ya, yang terakhir, yang ke-13 ya, syarat daripada jual beli ataupun hibah akadnya ya. An yaqsidal lafda li makna. Apa yang dilafadzkan tadi ya, daripada akad tadi memang diniatkan, dimaksudkan. Artinya ucapan lafadz jual beli maupun akad daripada hibah, jika kemudian yang melafadzkan tadi orangnya tidak memaksudkannya, tidak meniatkannya, tidak bertujuannya, tidak sah. Gimana gambarannya, Beb? Misalnya Mas Didi, orang yang mengatakan tadi tahu-tahu kesurupan. Paham lah? Nah, dia mengatakan ulun hibahkan, kada sah saat itu. Karena dia enggak mabuk misalnya gitu. Paham lah ya? Atau misalnya apa? Ngelindur dong, ngelindur. Kada sah. Nah, lihat agama Islam Pak Bu. Misalnya habis dijulungi obat kah? Play dia. Nah, itu kada sadar karena enggak maksud itu. Loh, lihat Islam sampai di situ maksudkah? Jelas? Jelas kira-kira? Paham? 13. Apa yang sudah hafal? Ayo. Nah, ini kada nyatat kada hafal. Nah, ini 13. Nah, kalau dipenuhi ini semuanya sah. Jual belinya sah, hibahnya. Mohon kada dipenuhi, kada sah. Ini akadnya lah. Subhanallah, luas kan agama Islam. Nah, ini ulun yang mau tekankan di sini. Ini sampai disebutkan, ini luar biasa kitab ini, bagus sekali ya. Karangan Al Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Ya, beliau menyarankan kitab abahnya. Bayangkan anak lawan abah sama-sama alim, lu seneng lah. Abahnya ngarang apa? Matannya, atau matannya, dasarnya anaknya yang menyarahkan. Allah, tuh siapa nggak bangga punya anak kayak itu ya. Nah, ini disebutkan dan Sidin Pak Bu kan berkaitan hibah. Nah, Sidin dalam sekali memandangnya sesuatu, artinya Sidin bisa meneropong kejadian kena di akhir zaman. Apa itu? Yaitu wayah ini kan banyak ada jadi tren orang menjual atau menghibahkan organ tubuhnya. Bujur apa kada? Bujur apa kada? Ada apa kada? Ada apa kada? Loh, Sidin sudah membahas luar biasa.
Makanya lu takajud. Oh, makanya lu sering senang pakai kitab ini. Artinya apa? Mau cerita baharinya ada, cerita modernnya ada. Jadi menggabung. Nah, ini yang dikatakan waris daripada ulama salaf wal khalaf. Salaf itu dahulu, khalaf ini yang wahini. Nah, ini gimana hukumnya itu, Pak, Bu? Ya. Memang terjadi khilaf antara para ulama, tapi jawaban sidin ulun lebih cenderung jawaban sidin. Ya. Kan banyak ini ada orang mengatakan, nah ini ya, ulun bacakan aja ya. Masalah tabarruk ataupun kalau misalnya menjual secara mutlak, ulama menjual anggota tubuh diharamkan. Paham? Diharamkan untuk menjual ya. Karena memang tubuh ini bukan untuk diperjual belikan, bukan ampun kita. Tapi wayah ini seandainya masalah tabarruk itu kan memberi sukarela, tidak mau menggunakan apa bahasa kita dikomersilkan, kada diperjualbelikan. Allah, sementara di situ kaidah-kaidah daripada orang-orang yang mengatakan boleh, ya, karena kalau dalam Islam seandainya kita diharamkan menghabisi nyawa orang, berarti kalau seandainya bisa menghidupkan nyawa orang, pahalanya luar biasa. Dalam agama Islam ada istilah itsar. Tahu itsar? Lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Dan itu pernah dialami sahabat Nabi. Ada yang teriak-teriak, terkapar, hendak ditolong. Kemudian sekawan yang lain mengatakan, ikam ke sana. Datang ke situ lagi ada yang teriak, ikam ke sana. Akhirnya kemudian datangi, yang pertama sudah mati, yang kedua mati. Sampai seperti itu. Allah ya, isar. Nah ini dikatakan ulama kita khulasonya ya. Jika seandainya itu kemudian diberikan tidak mau mudarat buat orang yang memberikan, ya, dan kemudian bisa menolong orang yang diberikan, ya. Dan kemudian dalil-dalil tadi mengatakan, mereka yang mengatakan boleh karena kena dianjurkan kita menolong, menyelamatkan nyawa seseorang. Dan kemudian dengan kaidah fikih apa? Ad-dararul asyaddu yuzalu bidaril akhaf. Mudarat yang asyad itu yang kuat, yang keras, bisa dikalahkan dengan kemudian mudarat yang kecil. Ini artinya kan orang ini kada mati, bisa menyelamatkan. Kenapa? Kada diselamatkan. Sementara di situ ada apa? Peluang. Ini kaidah yang membolehkan ya. Yang kedua lagi, wa yukhtaru ahwanu syarrain. Jika kemudian ada perkara dua yang kemudian bisa diselamatkan, dicari di sini yang ahwan itu artinya apa? Yang lebih rendah dampak negatifnya. Artinya di sini kan bisa menolong orang, tolong. Nah, sementara Sidin memandangnya, nah ini jawaban Sidin ya, mengikuti juga diantaranya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Jawab. Ingat ya, bahwasannya masalah jual beli maupun memberikan itu pun perkara sama. Apa artinya? Melepaskan bagian yang ada di diri kita. Paham lah? Cuma bedanya kalau jual beli ada imbalannya. Namun ini kada ada imbalannya. Tapi yang perlu kita ketahui sebuting, tubuh kita ini ampun siapa? Nah, makanya Imam Sya'rawi mengatakan, coba di dalam Al-Quran pian perhatikan, kul, nih dalilnya yang kada membolehkan. Man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara. Katakan, hai kekasihku Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki anugerah pada kalian, baik itu yang dari langit maupun di bumi? Dan katakan juga, ya, siapakah yang memiliki pendengaran dan kemudian pandangan mereka? Bukan siapa? Siapa yang memiliki? Nah, Allah. Nih Allah Ta'ala sudah menanyai. Nah, apa? Oh, ya.
Bukan Allah Ta'ala mengatakan wa ja'alakum sam'a wal absara, kami jadikan buat kalian pandangan dan pendengaran. Itu gak ampun pian. Ini Allah Ta'ala, siapa yang memiliki? Berarti siapa? Beda Pak. Nah, beda. Siapa yang memiliki artinya? Allah. Kalau sampai nih ja'alakum sam'a wal absara, berarti ampun pian. Allah Ta'ala sudah tanya, siapa yang beri kalian rezeki yang dari langit dari bumi? Ayo siapa? Punya siapa? Lantas Allah Ta'ala tanya lagi, telinga kamu, punya siapa? Ya, coba berani, ampun aku. Paham? Jelas? Ini dalilnya Quran loh ya, tidak main-main. Sampai Allah Ta'ala itu surat apa? Nah ini ada lagi. Amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal maiti. Siapakah gerang yang memiliki pendengaran dan pandangan, dan siapa pula yang menghidupkan? Yukhrijul hayya minal maiti, yang menghidupkan daripada yang hidup dari yang mati, dan menghidupkan yang mati dari yang hidup. Ya. Wa man yudabbirul amr, siapa yang mengatur ini semuanya? Ya. Fasayaquluna Allah, maka pastinya mereka akan mengatakan Allah. Nah, jadi di sini artinya apa? Pian ini ampun pian. Pian apa? Diberi wewenang hak pakai. Tahu hak? Nyoman bagi sana bagi sini. Loh. Nah ini sih dia mengatakan apa bedanya? Cuma kalau jual beli ada imbalannya. Ini tetap kan mau melimpahkan, mau kemudian lepaskan. Padahal bukan ampun pian, kan boleh pian. Pun kayak seperti itu enak diwaris sama kemudian keluarganya. Udah ini bisa dijual beli. Paham nggak ada? Paham nggak? Ada Bu. Lihat Pak Bu, agama Islam. Lihat canggihnya. Ini Allah Ta'ala loh yang mengatakan 1400 menit. Canggih kan? Nih. La ilaha illallah. Kagum Habib mendengar seperti ini. Nah, Allah. Jadi pian itu cuma memanfaatkan aja, mengambil manfaat dari pandangannya, telinganya, itu hak pakai. Ya. Makanya nanti semuanya kan dipertanggungjawabkan. Apa Allah Ta'ala di dalam Al-Quran? Inna sam'ah wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Ingat Allah Ta'ala, pandangan kamu, penglihatan kamu, bahkan hati kamu, enak semua ada tanggung jawabnya. Gunakan untuk apa? Pakai untuk apa? Apalagi dijual belikan. Lo gimana nyawa ini? Dipakai untuk apa aja Allah Ta'ala tanyai kok. Apalagi dijual belikan, apalagi diberikan. Jangan. Lihat Pak, amanat, titipan aja. Titipan, amanat. Lihat, luar biasa agama kita. Paham lah kira-kira? Jelas lah kira-kira? Canggih kan agama kita? Nah ini yang lebih mantap, lebih bisa diterima secara akliyah, akal maupun nakliyah, dalilnya sudah jelas. Kalau tadi qaidul fikih itu daripada ulama, kalau ini Quran. Allah Ta'ala yang tantang seperti itu. Sabar. Paham? Jelas? Nah jadi dalilnya dua-duanya dapat secara akliyah atau logika maupun secara nukil daripada ayat Qur'aniyah. Paham tuh? Jelas ya? Alhamdulillah, luar biasa Pak ya. Makanya Pak, mudah-mudahan pian bisa nih memelihara ini semuanya, menjaga ini semuanya ya, gunakan apa-apa yang bisa diridai Allah Ta'ala ya. Jadi jangan durhaka. Nah ini semuanya, makanya semua orang itu dikatakan Nabi Muhammad kullukum ra'in, pemimpin. Nah, kalau jadi pemimpin itu kada harus jadi Pak Lurah, kada harus jadi camat, minimal apa? Pian memimpin diri pian sorong. Nih titipan. Mungkin berumah tangga lah, punya pemimpin anak bini lagi tambahan. Semuanya. Jelas lah kira-kira. Langkahnya Sayyidina Umar bin Khattab daripada keadilannya Sidin. Mohon seandainya aku, ini Sidin pernah melihat orang mengembala, gembalaannya tadi dianiaya, kambing nggak apa, merasa kurang punya, teriak Sidin, marah Sidin. Apa ikam ini? Karena pernah mendengarkah?
sabda Nabi Muhammad SAW bahwa Sidin mengatakan kullukum ra'in, setiap orang di antara kalian itu pemimpin, ya, wa kullukum mas'ulan an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin diminta tanggung jawab terhadap yang dipimpin. Nah, paham? Jelas? Jelas Pak? Oh. Nah itu, makanya Sidin mengatakan apabila ada hewan melata, ketika aku menjadi khalifah, kemudian binatang melata dari mencari makanannya, kada ketemu sampai terlunta-lunta hingga mati terperosok dalam jurangnya, itu hisabnya ada padaku di yaumul qiyamah. Ya Allah. Makanya kada ada orang menderita zaman Sayyidina Umar. Makmur. Binatangnya dipikiri. Ini ayatnya digencet. Lihat nih, ini Umar. Yang kedua lagi, biar kalian tahu nih kebijaksanaannya Sayyidina Umar. Suatu ketika Sidin kan digelari lawan Nabi apa? Abul Hafs. Hafs itu singa. Al-Faruq, tegas memilah antara hak dan batil. Datang salah satu anak buahnya. Kemudian di situ Sidin lagi santai lawan keluarganya. Ada kemudian yang main-main di pundak Sidin, di kepala Sidin. Suara bini Sidin lagi bermanja-manja. Terkajut ini. Bujur kau ini yang melihat dan mendengar Amir Mu'minin seperti ini. Yang dijulukin Nabi sebagai bapaknya singa. Limbah itu paling Al-Faruq. Sampai setan lihat banyak takutan. Ini kayak apa? Amir Mu'minin apa-apaan ini? Artinya mana kewibawaan pian? Mana Abul Hafs? Mana? Nah, langsung sini baru bertanya. Lantas Ikam melawan keluarga Ikam kayak apa? Nih salah mengandak nih. Nih, kita ini salah mengandak. Iarnya kemudian I-nya, anak buahnya ini, amun ulun masuk rumah yang berpander jadi diam. Yang berlari jadi stop. Yang berdiri jadi duduk. Ulun berisi 10 ikong anak. Ada satupun ulun pernah peluk apalagi cium. Oh bangga Ikam. Mun Ikam lawan dari dada daging Ikam kada bisa ada kasih sayang kayak apa dengan kemudian umat baginda Muhammad SAW. Nah berarti aku salah mengandak Ikam jadi anak buah. Nah wah ini aku PHK dini Ikam. Nah man lam yarham la yurham. Siapa yang kada bisa kasih sayang tidak akan diberi kasih sayang. Kita ini kembali Pak, urusan agama. Nah dikompromikan. Urusan kekasih sayang lah kebalik. Inilah harus mengaisa menganda. Nah, Sayyidina Umar tempatnya tahu, orangnya tegas Indonesia. Nih kebalik kita ini banyak kebalik. Lihat nih, punya kasih sayang pada tempatnya. Alhamdulillah ada waktunya, semua ada waktunya, ada tempatnya, ada suasananya. Bujur apa kada? Masuk akal kan? Nah, Ikam lawan keluarga kada bisa, apalagi orang lain kan logika gitu. Wah, bahaya. Si Raja Tega ini. Nah, sana. Copot langsung. Nah, makanya sih mengatakan siapa yang kada bisa kasih sayang, kada akan dikasih sayangnya. Nah, Raja Tega ini, dolim ini, kelewatan. Nah, ini muridnya Nabi Muhammad, cetakan Nabi Muhammad. Nah, kayak itu Nabi Muhammad mendidik muridnya apa? Sahabatnya. Paham Pak ya? Nah, paham lah. Ini kembali lagi seperti ini. Jadi itu dipertanggungjawabkan minimal pian ini apa? Khalifah buat diri pian sorong. Ayo, kayak apa pandangan pian? Kayak apa telinga pian? Kayak apa muntung pian? Tangan, batis pian? Karena semuanya itu karena bisa jadi senjata makan Tuhan. Kalau kita gunakan sesuai dengan kaidah Quran yang dibawa oleh Sayyidi Waladi Adnan. Jelas? Nah, wallahu ta'ala a'lam bi shawab.